Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial instalasi Ubuntu Server menggunakan Ubuntu versi 24.04.4 menggunakan VirtualBox sebagai media virtualisasi. Tutorial ini dibuat sebagai dasar pembelajaran cloud computing secara lokal menggunakan virtual machine. Langkah pertama, silakan buka browser, kemudian kunjungi website resmi VirtualBox dan Ubuntu Server. Pada video ini, saya sudah menyiapkan aplikasi VirtualBox dan file ISO Ubuntu Server yang sebelumnya telah diunduh. Selanjutnya, kita langsung masuk ke proses instalasi dan konfigurasi virtual machine menggunakan VirtualBox. Setelah aplikasi VirtualBox berhasil dibuka, klik menu New untuk membuat virtual machine baru. Pada kolom name, saya masukkan nama kelompok 4. Pada bagian VM folder, saya biarkan menggunakan lokasi default dan tidak mengubah folder penyimpanan. Pada bagian ISO image, pilih file ISO Ubuntu Server yang sebelumnya sudah diunduh. Jangan lupa centang opsi Skip Unattended Installation agar proses konfigurasi dilakukan secara manual. Pada bagian Type, pilih OS Linux dengan distribution Ubuntu dan version Ubuntu 64-bit. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi hardware virtual machine. Untuk base memory, berikan minimal 2048 MB atau 2 GB agar sistem berjalan dengan lancar. Pada bagian prosesor, gunakan 1 atau 2 CPU core. Di sini saya menggunakan 2 CPU. Selanjutnya, aktifkan opsi Enable EFI agar virtual machine menggunakan sistem boot model UEFI yang lebih kompatibel dan stabil. Untuk Ubuntu Server, untuk kapasitas penyimpanan atau hard disk, di sini saya menggunakan ukuran 10 GB dengan tipe VDI. Jika seluruh konfigurasi sudah selesai, klik Finish. Sebelum virtual machine dijalankan, kita perlu melakukan beberapa pengaturan tambahan. Pertama, masuk ke menu setting, kemudian pilih display. Pada bagian video memory, saya penuhkan hingga maksimal agar tampilan virtual machine lebih optimal. Selanjutnya, masuk ke menu storage. Pastikan bagian controller ID dan controller SATA sudah terpasang dengan benar. Setelah itu, masuk ke menu network. Pada adapter 1, pastikan opsi Enable Network Adapter sudah di checklist, kemudian pada bagian Attach to, pilih NAT, agar server dapat terhubung ke internet. Selanjutnya, adapter 2, pastikan opsi Enable Network Adapter juga sudah di checklist. Lalu, pada bagian Attach to, pilih Host Only Adapter, agar komputer dapat terhubung langsung dengan Ubuntu Server. Setelah seluruh konfigurasi selesai, klik Start untuk menjalankan virtual machine. Lalu, tunggu beberapa saat sampai tampilan awal installer, pilih opsi Try or Install Ubuntu Server, kemudian tekan Enter. Tunggu beberapa saat hingga proses loading selesai dan muncul tampilan pilihan bahasa. Pada bagian bahasa, pilih English menggunakan tombol panah keyboard, kemudian tekan Enter. Untuk pembaruan sistem, pilih Continue without updating agar proses instalasi lebih cepat. Pada konfigurasi keyboard, gunakan default English US, kemudian pilih Go. Selanjutnya, pilih tipe instalasi Ubuntu Server Minimize agar sistem lebih ringan. Kemudian, pilih Done untuk melanjutkan. Pada konfigurasi jaringan, pastikan kedua adapter telah mendapatkan IP address. Jika sudah, pilih Done. Untuk konfigurasi proxy dan mirror, biarkan menggunakan pengaturan default, kemudian pilih Done. Selanjutnya, pada pengaturan penyimpanan, pilih Use and Changes agar seluruh kapasitas hard disk virtual digunakan. Pilih Done, kemudian konfirmasi dengan memilih Continue. Selanjutnya, masukkan identitas pengguna seperti nama server, username, dan password. Pada bagian Your Name, saya isi dengan kelompok 4. Pada bagian Your Server Name, saya isi dengan Project SO. Untuk pick a username, saya gunakan kelompok 4. Kemudian pada Choose a Password, saya isi dengan ke 04. Lalu pada Confirm Your Password, saya isi kembali dengan ke 04. Setelah seluruh data terisi, pilih Done, kemudian tekan Enter. Pada Ubuntu Pro, pilih Skip for Now, kemudian aktifkan opsi Install OpenSSH Server dengan menekan tombol spasi. Fitur OpenSSH wajib diinstal agar server dapat diakses secara remote. Jika seluruh konfigurasi sudah selesai, pilih Done dan tunggu proses instalasi hingga selesai. Jika proses instalasi selesai dan muncul tulisan Installation Complete, pilih Reboot Now. Apabila muncul perintah untuk melepas media instalasi, tekan Enter. Setelah booting selesai, login menggunakan username dan password yang sebelumnya telah dibuat. Saya akan masukkan username saya yaitu kelompok 4 dan passwordnya 004. Langkah berikutnya adalah memperbarui repository sistem agar mendapatkan versi paket terbaru. Ketik perintah sudo apt update, masukkan password, kemudian tekan Enter. Jika proses update selesai, lanjutkan instalasi web server Apache dengan perintah sudo apt install Apache 2. Jika mendapatkan pertanyaan Do you want continue, ketik Y, kemudian tekan Enter untuk menyetujui proses instalasi. Selanjutnya, install MariaDB server menggunakan perintah sudo apt install MariaDB strip server. Jika mendapatkan pertanyaan Do you want continue, ketik Y, kemudian tekan Enter untuk melanjutkan instalasi. Untuk
mengetahui alamat IP server, jalankan perintah IPA. Perhatikan alamat IP yang muncul pada interface NP0S8, yaitu 192.168.56.108/24. Alamat IP ini nantinya digunakan untuk mengakses Ubuntu server dari komputer host. Selanjutnya, buka browser pada komputer host, kemudian ketik alamat IP 192.168.56.108 pada kolom URL. Jika halaman Apache default page berhasil muncul seperti berikut, maka web server Apache sudah berjalan dengan baik. Setelah melakukan pengecekan dan memastikan halaman Apache default page berhasil tampil, langkah berikutnya adalah meningkatkan keamanan server dengan mengatur firewall agar mengizinkan akses Apache. Ketik perintah sudo fw allow tanda petik Apache full tanda petik. Jika berhasil, akan muncul informasi rules update. Selanjutnya, install Cerbot dan modul Apache menggunakan perintah sudo apt install Cerbot python 3 strip Cerbot strip Apache. Berikutnya, kita akan membuat self-signed SSL certificate menggunakan OpenSSL. Dengan mengetik perintah OpenSSL like strip x509 strip nodes strip base 365 strip new k rsa titik 2 2048 strip k out /etc slash /ssl / private / apache strip self-signed titik k strip out /etc /ssl /church /apache strip apache signet titik chp. Kemudian isi identitas organisasi sesuai kebutuhan. Di sini sebenarnya boleh saja untuk dikosongkan, tapi saya mengisi dengan country name yaitu ID, state yaitu Jawa Barat, locality dengan Bekasi, organization isi dengan universitas. Pada bagian common name isi menggunakan alat IP yaitu 192.168.56.108. Terakhir masukkan alamat email kelompok yaitu kelompok4@project.com. Selanjutnya, kita akan menghubungkan Apache dengan sertifikat SSL yang telah dibuat. Masuk ke file konfigurasi menggunakan perintah sudo nano /etc /apache2 /sites strip available /default strip ssl.conf. Cari bagian SSL certificate file dan SSL certificate key file, kemudian ubah menjadi SSL certificate file /etc /ssl /church /apache strip self-signed .crt. Kemudian SSL certificate key file diubah menjadi /etc /ssl /private /apache strip self-signed.k. Simpan konfigurasi dengan menekan Ctrl+O kemudian Enter. Keluar dari editor menggunakan Ctrl+X. Selanjutnya aktifkan konfigurasi SSL menggunakan perintah sudo a2nsite default strip ssl.conf. Kemudian restart Apache agar perubahan diterapkan dengan menggunakan perintah sudo systemctl restart Apache 2. Berikutnya adalah meningkatkan keamanan akses remote melalui SSH. Masuk ke file konfigurasi SSH menggunakan perintah sudo nano /etc /sshd_config. Ubah port 22 menjadi port khusus, misalnya port 2341. Selanjutnya, ubah permit root login menjadi no agar login sebagai root dinonaktifkan demi keamanan server. Simpan perubahan menggunakan Ctrl+O kemudian Enter. Keluar dari editor dengan Ctrl+X. Terakhir, restart layanan SSH menggunakan perintah sudo systemctl restart SSH. Lakukan pengecekan terakhir menggunakan perintah IPA untuk memastikan alamat IP server masih sama. Selanjutnya, buka browser dan akses server menggunakan protokol HTTPS, kemudian ketik https://2 kali, kemudian ketik IP yaitu 192.168.56.108. Jika muncul perintah keamanan, hal tersebut normal karena kita menggunakan self-signed certificate. Klik Advance, kemudian proses. Jika halaman Apache berhasil ditampilkan menggunakan HTTPS, maka seluruh konfigurasi server telah berhasil dilakukan. Demikian tutorial instalasi Ubuntu Server 24.04.4 di VirtualBox beserta konfigurasi dasar web server dan keamanan server. Semoga tutorial ini mudah dipahami dan dapat membantu proses berjalan cloud computing. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.